Merdeka. Shalom semuanya, welcome to Gocha United YouTube channel. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online hari ini. Persiapkan diri kalian. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa add Instagram atau Facebook @GochaUnited. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, amin. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan sepanjang hari ini untuk kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
teman-teman youth, terima kasih untuk kesempatan saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudara semuanya. Dan mari saya ajak saudara berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Engkau sedang berbicara buat kami sehingga kami boleh diperlengkapi lebih lagi. Dan kami boleh belajar Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan secara rohani, secara jiwani di dalam kehidupan kami. Sehingga kami makin mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami melakukan yang terbaik yang kami bisa kerjakan. Terima kasih urapan-Mu atas kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah kami, Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan berbicara tentang pertumbuhan kepada saudara hari ini, yang akan saya ambil dari Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saudara, saya tidak akan baca seluruh ayat ini, karena ini ceritanya tentang seorang yang dia ingin menaburkan benih, tapi ternyata benih itu ada yang jatuh di jalan, ada jatuh di tanah yang berbatu, ada yang di semak belukar, dan ada yang jatuh di tempat yang baik, saudara. Nah, di tangan saya ada benih, saudara. Ya, benih itu kelihatannya kecil, tapi ternyata di dalam satu benih ini terdapat satu buah-buah. Di dalam satu benih ini terdapat satu buah pohon. Di dalam satu benih yang kecil ini ternyata kita akan bisa melihat jauh ke depan, yaitu sebuah kebun buah. Saudara, karena itu jangan pernah meremehkan hal kecil, karena Tuhan seringkali pakai hal kecil untuk melatih kita, untuk kita belajar setia, belajar tekun, sehingga kita kemudian akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Nah, kita akan belajar sama-sama. Di cerita ini ada seorang yang dia ingin menaburkan di sebuah tempat, ya, dan ternyata benih-benih yang dia bawa itu berceceran. Ada yang jatuh di tanah yang baik, ada yang semak belukar, berbatu, dan lain sebagainya. Nah, saya akan bahas perumpamaan ini. Saya langsung kepada ayat yang ke-11, pasal yang ke-8. Dikatakan begini, saudara. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi saudara, benih itu di cerita perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Yang saudara dengar, yang saudara dapatkan, ya mungkin setiap hari ketika saudara saat teduh, mungkin setiap minggu ketika saudara beribadah, atau mungkin ketika saudara berkendara, saudara dengar lagu, dengar khotbah atau apapun itu, itulah benih firman, saudara. Nah, kita lihat di ayat yang ke-12 dikatakan, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, cerita ini, perumpamaan ini yang pertama menggambarkan ada benih yang jatuh di jalan, saudara. Dan artinya adalah orang yang punya benih itu, artinya dia sudah mendengar firman. Ya, mungkin dia sudah ibadah, saudara. Mungkin dia sudah ngikutin ibadah-ibadah yang sekarang ibadah online, atau dia sudah baca firman Tuhan ketika dia saat teduh. Tetapi kemudian ini yang terjadi, saudara. Iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Jadi rupanya firman itu sudah masuk dalam hati mereka, saudara. Tapi yang mengherankan adalah iblis bisa mengambil itu. Artinya apa? Mungkin firman itu sudah jatuh di hati orang itu, tetapi orang itu mungkin membiarkannya saja. Ya. Sehingga kemudian iblis mengambilnya, dan akibatnya apa? Mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Saudara, ini tragis sekali. Kenapa? Karena
orang itu sudah dengar firman, firman itu sudah jatuh di hatinya, sudah sampai di hatinya, tetapi dia tidak memberikan respon apapun, sehingga kemudian iblis bisa mengambil firman itu. Akibatnya dia tidak percaya dan tidak diselamatkan. Saudara, jangan sampai ini terjadi pada setiap kita. Kita udah ke gereja, kita udah dengar firman, tapi firman yang kita dengar itu sudah sampai di hati kita, tapi ternyata kita nggak meresponi apapun, sehingga kemudian firman itu diambil kembali oleh iblis, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat perumpamaan ini, maka saya mau katakan gini, setiap saudara bisa saja mendengar firman Tuhan, tapi saudara mesti mengerti bahwa saudara harus memberikan respon yang baik, harus memberikan respon yang benar, supaya firman itu jangan sampai dicuri, tapi firman itu jatuh di tanah hati kita, dan kemudian kita benar-benar perlakukan benih firman itu dengan benar. Nanti akibatnya benih ini akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Nah, saudara, semua kita sudah dengar firman yang sama, tapi kenapa ada orang yang kemudian dia berhasil hidupnya, dia diberkati oleh Tuhan, dia meningkat hidupnya, tapi ada orang yang sudah dengar firman yang sama bertahun-tahun, keadaannya tidak ada yang berubah. Inilah yang disebut iblis mencuri, iblis mengambil firman itu. Sekalipun orang itu sama-sama mendengar, tapi responnya berbeda, reaksinya berbeda, membuat orang itu juga punya nasib, punya keadaan yang berbeda juga. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Kemudian, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, yang kedua prosesnya adalah orang itu sudah mendengar firman, dia menerima dengan gembira. Responnya udah benar nih, responnya sukacita, responnya gembira. Tetapi nggak berakar dalam. Sehingga akibatnya ya mereka punya percaya tapi sebentar saja. Percayanya mungkin waktu masih di dalam ruang ibadah, suasana masih mendukung. Tapi begitu dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Ada masa pencobaan. Dan di dalam masa pencobaan ini dia murtad. Saudara, ini sesuatu yang juga tragis ya. Karena dia sudah mendengar firman, dia sudah memberikan respon yang baik, hatinya gembira. Mungkin di dalam waktu-waktu ini ketika saudara dengar firman, sudah ngomong, wah firman ini benar ya, ini aku banget nih gitu. Tapi ketika saudara kemudian dengan gembira menerima itu, dan setelah keluar dari ruang ibadah, setelah saudara selesai mendengar khotbah, maka kemudian ada masalah datang, ada persoalan datang. Dan kemudian firman yang saudara dengar tadi sama sekali nggak saudara bangkitkan, nggak saudara ucapkan, nggak saudara perdengarkan kembali. Akibatnya yaitu tadi, dia tidak berakar. Sehingga dengan gampang sekali pencobaan datang, langsung orang ini murtad. Nah saudara, kita lihat yang ketiga, ayat yang ke-14. Benih yang jatuh di semak duri ialah orang yang mendengar, yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah saudara, ini levelnya lebih dalam lagi saudara ya, yaitu benih yang jatuh di semak duri. Orang itu sudah mendengar firman dan dia sudah bertumbuh saudara, ada pertumbuhan yang sudah terjadi, tetapi mereka kemudian terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, kenikmatan hidup.
Ini 3 hal yang seringkali jadi musuh utama orang Kristen, saudara. Yaitu kekhawatiran, kemudian kekayaan, kemudian kenikmatan hidup. Nah, saudara, 3 hal ini yang kemudian membuat orang ini ternyata dikatakan di sini sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya mereka sudah berbuah, tapi buahnya belum sampai matang, udah jatuh, saudara. Saudara, beberapa waktu lalu saya punya tanaman mangga. Saya senang karena ini pertama kalinya mangga saya itu berbuah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Buahnya itu belum gede, belum maksimal, masih kecil, saudara. Dan sudah rontok. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi masih kecil, sudah rontok, tidak sempurna pertumbuhannya. Saya membayangkan hal yang sama terjadi pada orang yang menerima firman, kemudian dia sudah bertumbuh, sudah ada daunnya, pohonnya udah muncul, saudara. Tapi waktu menghasilkan buah, dia terhimpit oleh kekhawatiran. Ya, bukankah kita hari-hari ini sedang banyak orang yang merasa khawatir karena kondisi ekonomi? Ya, mungkin buat anak-anak muda yang khawatir karena apa? Karena ini kondisi bagaimana sih? Udah sekolah nggak boleh, udah kuliah nggak boleh, yang kerja pun ada yang sampai kena PHK, sampai kemudian dirumahkan, ada yang dipotong gajinya cuma separuh, cuma sepertiga, cuma seperempat, bahkan cuma dirumahkan, nggak digaji sama sekali. Keadaan serba tidak menentu, dan ini membuat banyak orang khawatir akan kehidupannya. Nah, hari-hari ini banyak orang alami seperti ini, saudara. Ya, mereka sudah berakar, mereka sudah bertumbuh, bahkan mereka sudah berbuah, tapi buah yang dihasilkan rontok. Karena apa? Kekhawatiran hidup, karena kekayaan, dan karena kenikmatan hidup. Saudara, ada banyak orang sekarang khawatir karena mereka sudah pada level tertentu. Mereka sudah merasa, aku nggak bisa hidup susah, aku nggak bisa menderita, ini kebutuhanku banyak, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita belajar jadi orang Kristen yang seperti ini, saudara. Kalaupun saudara ditaruh Tuhan di tempat yang tinggi, saudara tetap bisa hidup, saudara tetap bisa bersyukur, saudara tetap bisa bersuka cita atas semua. Ada damai sejahtera Tuhan yang luar biasa tetap menaungi saudara. Tapi ketika keadaan membuat saudara harus ada di paling bawah, saudara, hal yang sama tetap saudara rasakan. Saudara tetap bisa bersuka cita, saudara tetap bisa tertawa, saudara tetap bahagia. Karena apa? Sebenarnya yang tidak bisa diambil oleh dunia adalah yang di dalam sini, saudara. Yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri, yaitu kebenarannya. Itu nggak pernah bisa diambil oleh dunia dan oleh siapapun. Kalau hidup kita bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kebenarannya, maka biarpun kita ada di atas, biarpun kita ada di level terbawah sekalipun, sukacita kita tidak terpengaruh. Karena kita tidak mengharapkan pada yang di luar, tapi yang di dalam ini, saudara. Nah, yuk kita belajar sama-sama supaya kita mengalami pertumbuhan yang baik. Bukan cuma firman itu jatuh di tanah, di jalan raya, atau di tanah yang berbatu, atau di semak belukar. Tapi kita belajar untuk masuk ke yang keempat, yaitu ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Ingat dikatakan menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, ternyata begini rahasia untuk saudara mengalami pertumbuhan dan mengalami berbuah. Ingat ya, jangan cuma bertumbuh. Saudara, bertumbuh memang harus, saudara. Berakar memang harus. Tapi tujuan akhirnya adalah berbuah. Jangan cuma ngejar kedalaman, berakar saja. Jangan cuma ngejar pertumbuhan. Tapi yang harus saudara kejar adalah sampai kepada berbuah.
Bahkan berbuahnya adalah buah yang matang, buah yang nikmat, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, saudara. Nah, caranya adalah kalau saudara mendengar firman, simpan itu dalam hati yang baik. Jadi apa artinya? Hatimu mesti baik. Bagaimana punya hati yang baik? Ya saudara tentunya mesti terus bersekutu dengan Tuhan. Bereskan kalau ada hati yang pahit, hati yang marah, hati yang jengkel, hati yang kecewa, buang semuanya itu nggak ada gunanya, ya, ngotor-ngotorin hati saudara. Tapi biarkan hatimu tetap bersih, hatimu tetap murni. Saudara terus terkoneksi dengan air hidup, terkoneksi dengan Tuhan, sumber segalanya, sehingga kemudian hati yang kotor, hati yang nggak beres itu digelontor oleh air hidup. Hati yang penuh kecewa, hati yang penuh kepahitan digelontor oleh air kehidupan itu, sehingga hati saudara senantiasa bersih, hati saudara senantiasa baik. Dan ketika firman itu datang, maka yang terjadi apa? Engkau mengeluarkan buah. Tapi buah ini dikeluarkan di dalam yang namanya ketekunan. Saudara tetaplah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Setialah dalam ibadah. Jangan pernah pindah-pindah gereja. Walaupun sekarang saudara bisa lihat gereja manapun karena semuanya online, ya. Tapi saya berharap tidak ada yang kemudian berpikiran, oh setelah semuanya selesai offline aku akan pindah ke gereja A, pindah ke gereja B, dan lain sebagainya. Itu orang yang gak tekun, saudara. Saya persilahkan jemaat di tempat kami atau anak-anak muda saya untuk silahkan mau lihat tayangan gereja manapun, silahkan memperlengkapi, menambah benih-benih yang baik dalam hidup saudara. Tapi yang saya percaya mereka pasti akan pulang. Bagian kita sebagai pemimpin adalah membuat rumah kita nyaman, membuat rumah kita menyenangkan, sehingga kalaupun mereka jalan-jalan, mereka tetap ingat untuk pulang ke rumahnya. Karena rumahnya, rumah yang menyenangkan. Jadi bagian pemimpin adalah pikirkan supaya rumahmu menyenangkan. Sehingga siapapun anak-anakmu yang sedang belajar atau sedang pergi keluar, mereka selalu ingin pulang ke rumah. Karena rumahmu adalah tempat terbaik di mana mereka engkau kasihi tanpa syarat, engkau cintai mereka apa adanya. Sehingga mereka semuanya rindu untuk pulang. Bukan kemudian ke tempat tetangga, nginep di sana bertahun-tahun, bahkan kemudian lupa sama rumah sendiri. Enggak. Kenapa? Karena mereka punya rumah yang nyaman untuk mereka. Jadi saudara, ayo kita belajar sama-sama supaya setiap pertumbuhan yang kita alami adalah pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang maksimal, dan kemudian menghasilkan juga buah yang baik, menghasilkan juga buah yang maksimal. Sehingga pertumbuhan-pertumbuhan ini kita alami, kita lalui, dan kita nikmati, saudara. Saudara, saya percaya kalau saudara ikuti ya perjalanan ini, langkah-langkah ini, saudara, saya percaya hidupmu akan jadi berkat. Buah itu bicara tentang apa? Hidup yang jadi berkat. Ya, kalau berakar itu untuk kepentingan pribadi, kalau bertumbuh itu untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau yang namanya berbuah itu untuk kepentingan orang lain. Bukankah tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri? Siapa yang menikmati buah? Orang. Ya, bukan pohon itu, tapi orang lain yang menikmati. Artinya apa? Tuhan mau supaya hidup kita itu nggak cuma melulu untuk diri kita, tapi kita berpikir untuk orang lain, menyenangkan orang lain, menyenangkan Tuhan. Lewat apa? Buah-buah yang kita munculkan dari hidup kita. Caranya bagaimana mengeluarkan buah yang baik? Setiap dengar firman, simpan dalam hatimu yang baik, lakukan dengan tekun, lakukan dengan setia, maka saudara kemudian akan melihat engkau nggak cuma berakar, engkau nggak cuma bertumbuh, engkau akan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat, dan hidupmu akan menyenangkan bagi Tuhan dan bagi semua orang yang ada di sekitar. Kiranya kita semuanya boleh bertumbuh dalam Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita. Kapanpun, dimanapun, saya percaya saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, aku bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh Engkau berikan buat kami semuanya.
Tolong kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa-Mu. Setiap benih firman yang kami terima, kami simpan dalam hati kami yang baik. Kami kerjakan, kami responi dengan benar, kami tekun melakukan, kami tekun mengerjakan setiap kebenaran yang sudah kami terima. Sehingga hidup kami berakar, hidup kami bertumbuh dengan baik. Dan hidup kami kemudian akan menghasilkan buah yang akan memberkati banyak orang. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu, setiap kami yang mendengar, melihat tayangan ini, kami akan dijamah oleh Tuhan, diberi hikmat pengertian oleh Tuhan, sehingga hidup kami terus bertumbuh di dalam Engkau dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran-Mu, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan.